Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Maria Stefania Irokedang. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Paga dan sekarang saya adalah mahasiswa PPG Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan praktek video pembelajaran untuk UKIN di materi kelas 8 dengan tema Yesus mewartakan kerajaan Allah. Subtema Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Berikut adalah video pembelajaran saya. Saya mohon masukan dan kritikannya agar kegiatan pembelajaran saya semakin lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Apa salah? Selamat pagi semuanya. Pagi, semangat. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik, Selamat pagi, apa kabar semua? baik. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik, sehat, semangat, ceria, luar biasa. Oke, terima kasih anak-anak. Mari kita semua mengambil sikap berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi Pancasila. Terima kasih, silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu berikan kesempatan kepada anak-anak untuk silakan mengecek kembali di sekitar tempat duduk anak-anak. Apakah masih ada sampah yang berserakan? Tidak. Oke, mari kita membuka pelajaran kita dengan berdoa. Ibu minta salah satu siswa bisa memimpin kita dalam doa. Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa dengan Bapa, Bapa terhadap amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan perlindungan-Mu sehingga kami dapat berkumpul lagi dalam kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Turunkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam pikiran kami, agar apa yang diajarkan oleh Ibu Guru dapat kami mengerti dengan baik. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih anak. Nah, anak-anak, Ibu akan mencek kehadiran dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada semua. Ya. Oke, terima kasih. Artinya anak-anak punya semangat yang luar biasa untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Katolik pada hari ini. Nah, anak-anak, apakah anak-anak masih ingat kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama pada pertemuan sebelumnya? Masih. Masih. Nah, mari kita mengikuti kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama supaya proses pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik, aman, nyaman, dan menyenangkan ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak. Pada pertemuan sebelumnya, materi yang kita bicarakan itu tentang apa? Ya, silakan. Ya, Yesus adalah pemenuhan janji Allah. Menurut anak-anak, siapakah Yesus? Yesus adalah Putra Allah. Dan ini merupakan tugas pokok dari pewartaan Yesus. Anak-anakku, hari ini materi yang akan kita pelajari adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang materi ini, sangat penting bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran
peserta didik dapat memahami karya Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan, sehingga dapat ikut ambil bagian dalam karya pewartaan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, dalam materi ini, model pembelajaran yang akan kita gunakan adalah problem-based learning. Nah, bagaimana proses pembelajarannya? Jadi sebentar, anak-anak akan diberikan beberapa kasus yang akan anak-anak diskusikan dalam kelompok diskusinya. Dan setelah diskusikan kasus itu, tentunya ada pertanyaan yang akan dijawab oleh kelompok. Dan setelah itu selanjutnya diberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik anak-anak, sebelum kita belajar jauh tentang materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan, Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak. Apakah anak-anak pernah mendengar cerita atau perumpamaan yang digunakan untuk menyampaikan nasihat atau penjelasan penting? Pernah. Menurut anak-anak, mengapa orang cenderung menggunakan perumpamaan atau cerita bukannya langsung menyampaikan maksudnya? Ya, silakan. Agar orang lebih mudah dalam memahami makna atau pesan yang terdapat pada cerita itu. Ya. Nah, setelah anak-anak mendengar kata kerajaan Allah, apa yang ada dalam pikiran anak-anak? Ya, silakan. Kerajaan yang penuh kedamaian, keadilan, kesejahteraan, dan cinta kasih. Oke. Mengapa Yesus menggunakan perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah? Ya, silakan. Agar orang-orang pada saat itu bisa lebih mudah mengerti pesan yang mau disampaikan Yesus. Ya. Jadi Yesus datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah, kabar sukacita yaitu kerajaan Allah. Nah, banyak sekali perumpamaan yang digunakan oleh Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Salah satu contohnya perumpamaan tentang talenta, perumpamaan tentang penabur, tentang biji sesawi, tentang lalang di antara gandum dan juga mutiara berharga. Masih banyak sekali perumpamaan yang digunakan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan anak-anak ke dalam beberapa kelompok diskusi, dan tentunya masing-masing kelompok akan diberikan LKPD ya. Dan nanti di dalam kelompok silakan anak-anak mendalami kasus itu dan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Dan selanjutnya, setelah anak-anak mendalami kasus, nanti kaitkan kasus itu apakah punya kaitan dengan perumpamaan yang digunakan oleh Yesus. Setelah anak-anak menemukan keterkaitan dengan perumpamaan dari kasus itu, selanjutnya anak-anak silakan mengambil salah satu gambar dan silakan anak-anak mendesainnya dalam kelompok. Jadi mendesain gambar itu dalam kelompok untuk menjadi sebuah poster yang kreatif. Bisa ini ya? Bisa. Oke, Ibu akan membagikan anak-anak dalam 3 kelompok ya. Kelompok 1, Tania, Ani, Olivia, Putri, dan Martin. Kelompok 2, Olive, Angel, Devi, Marvel, dan Aven. Kelompok 3, Satri, Jessica, Tiara, Rafa, dan Intan. Ya, silakan masuk dalam kelompok diskusi masing-masing. Semua sudah berada dalam kelompok masing-masing? Sudah. Ibu akan memberikan LKPD-nya. Nah, ini sudah ada kasus ya yang akan kamu dalami. Seperti tadi, silakan diskusi dalam kelompok dan akan diberikan waktu diskusinya. Setelah itu diberikan kesempatan untuk mempresentasikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi anak-anak silakan berdiskusi dalam kelompok.
Sudah? Sudah anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah, maka Ibu akan memberikan kesempatan pertama kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok 2 dan juga kelompok 3 silakan memberikan tanggapan atas hasil presentasi diskusi kelompok dari kelompok 1. Oke, Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kasus yang kami dalami dalam kelompok adalah fenomena cepat percaya dan menyebarkan hoaks di media sosial. Seorang siswa dengan mudah menerima dan menyebarkan informasi negatif, fitnah atau hoaks di grup chat tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Ketika dikonfirmasi dengan fakta, mereka definisi dan enggan mengakui kekeliruan. Nilai kerajaan Allah yang dilanggar dalam kasus ini adalah kasus ini secara langsung melanggar beberapa nilai dalam kerajaan Allah, yaitu nilai kebenaran. Hoaks adalah tindakan kebohongan. Nilai kasih dan kebaikan, hukum terbesar yang diajarkan oleh Yesus bahwa orang cepat percaya hoaks adalah mereka yang memiliki tanah kualitas hati, yang dangkal, keras, yang tidak siap menghasilkan buah kebenaran. Cara kita menerapkan ajaran dari perumpamaan tentang seorang penabur dalam menghadapi kasus hoaks. Mempersiapkan tanah hati, jangan langsung menerima benih apapun yang ditaburkan di media sosial. Jangan mudah terumbang-ambing oleh setiap informasi. Bertindak sebagai penabur kebenaran dengan cara berhenti menyebar hoaks. Demikian hasil diskusi kami. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Waktu dan kesempatan kami berikan. Ya, silakan kelompok 2, kelompok 3 ada yang mau menanggapi, silakan. Ya. Sebagai murid Kristus, apa yang menjadi tugas panggilan kita berkaitan dengan kasus tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mewakili kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sebagai murid Kristus, berdasarkan kasus dan kaitannya dengan perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk menjadi tanah yang baik, yang mendengar firman dan mengerti dengan akal budi dan harus kritis. Bagaimana kelompok 3? Apakah jawaban kami sudah pas atau masih mau bertanya lagi? Pas. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 2. Ya, silakan waktu dan kesempatan kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kasus yang kami dalami dalam kelompok adalah fenomena pelaku bullying atau pengucilan terhadap orang berbeda. Di kelas ada sekelompok siswa yang mengolok-ngolok atau mengucilkan teman mereka karena latar belakang keluarga, kemampuan akademik yang dianggap kurang, beserta gaya berpakaian yang berbeda, karena mereka dianggap tidak pantas dan membuat masalah. Mereka ingin teman tersebut segera dikeluarkan dari kelompok mereka. Nilai kerajaan Allah yang dilanggarkan dalam kasus adalah nilai kerajaan Allah yang dilanggar kasus berlaku bullying adalah kasih terhadap sesama. Bullying dan pengucilan adalah tindakan kebencian, ketidakpedulian,
dan penolakan yang menyebabkan luka. Nilai persatuan, tindakan pemunculan penolak nilai persatuan dan penciptaan perpecahan. Bela rasa dan kerendahan hati, perilaku bullying menunjukkan kesombongan dan keraguan belas kasihan. Kasus ini berkaitan erat dengan cerita dalam kitab suci, yaitu dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37, yaitu tentang orang Samaria yang baik hati. Karena perilaku bullying sesama kita yang wajib dikasihani dan dilindungi. Baik, itu saja hasil diskusi kami. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, kami berikan waktu dan kesempatan. Ya, silakan. Tadi kelompok 2 sempat mengatakan bahwa sebagai murid Kristus kita harus menunjukkan sikap bela rasa. Kami dari kelompok 1 meminta kelompok 2 untuk bisa menjelaskan sedikit arti dari sikap bela rasa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mewakili kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sikap bela rasa adalah sikap turut merasakan penderitaan sesama kita dengan turut ambil bagian dalam penderitaan mereka. Bagaimana kelompok 1? Apakah jawaban kami sudah pas atau masih mau bertanya lagi? Pas. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 presentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kasus yang kami dalami dalam kelompok adalah obsesi berlebihan dan tidak sehat terhadap gaming atau konten kreator. Nilai kerajaan Allah yang dilanggar dalam kasus obsesi berlebihan dan tidak sehat terhadap gaming atau konten kreator adalah mengasihi Tuhan dalam segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Kasus ini memiliki kaitan erat dengan perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga, dan perumpamaan tentang talenta. Cara kita sebagai murid Kristus menerapkan ajaran perumpamaan tentang harta yang terpendam dan perumpamaan tentang talenta, Tuhan, dan manfaat sebagai sesama. Demikian hasil diskusi kami. Mungkin ada tanggapan dari kelompok. Terima kasih saya dari kelompok 2 mau bertanya kepada kelompok 3. Tolong kelompok 3 menjelaskan sedikit kaitan antara kasus obsesi berlebihan dan tidak sehat terhadap kami atau konten atau dengan perumpamaan tentang talenta. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Saya mewakili kelompok 3 akan menjawab dari kelompok. Orang yang terprovokasi berlebihan terhadap kami atau konten kreator adalah orang yang selalu memberikan pengorbanan total, waktu, uang yang memperhatikannya semuanya untuk kami maupun konten kreator kamera, karena bagi mereka gaming atau konten kreator adalah harta yang dan atau mutiara yang paling berharga dalam hidup mereka. Di sini mereka menomorduakan apakah jawaban kami sudah pas atau masih bertanya lagi? Pas. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3. Mari kita beri aplaus dulu untuk ketiga kelompok dengan tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut.
yaitu paham kerajaan Allah bersifat politis, paham kerajaan Allah bersifat apokaliptis, paham kerajaan Allah bersifat yuridis religius. Untuk itu, dalam cara yang Yesus gunakan dalam pewartaan kerajaan Allah adalah dengan menggunakan perumpamaan. Perumpamaan yang digunakan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah yaitu perumpamaan tentang talenta, perumpamaan tentang ladang di antara gandum, perumpamaan tentang seorang penabur, perumpamaan tentang benih yang tumbuh, perumpamaan tentang mutiara dan harta yang terpendam. Oke, terima kasih anak. Nah, baik anak-anak, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta masing-masing kelompok silakan menunjukkan poster yang sudah didesain berkaitan dengan perumpamaan yang akan dalam di dalam satu. Ya, kelompok 1 silakan tunjuk poster yang telah kalian desain sayang. Satu orang angkat dan tunjukkan. Ya, baca. Dia punya kalimatnya bagaimana dulu? Baca dulu. Hati yang terbuka adalah tanah yang baik. Taburlah kebaikan dan panenmu akan berlimpah 100 kali lipat. Oke, terima kasih. Tunjukkan dia punya posternya sayang. Ya, bisa lihat ini ya? Bisa. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Berikut kelompok. Sesungguhnya tidak hanya berkata-kata, tetapi turun tangan dan rela mengorbankan waktu, tenaga, dan milik pribadi. Ya, silakan ditunjukkan sayang. Oke, sudah bisa lihat? Sudah. Ya, terima kasih. Terakhir kelompok 3, silakan sayang. Janganlah puas dengan kerang biasa, carilah terus, karena harta yang kekal layak diperjuangkan dengan segenap jiwa. Oke, silakan. Mana dia punya hasil posternya? Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Oke, anak-anak dulu. Sekarang Ibu ajak kita semua untuk merefleksi bersama berkaitan dengan proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, bagaimana perasaan anak-anak setelah mempelajari materi Yesus mewartakan kerajaan Allah? Saya Bu, ya silakan. Sangat puas dan senang karena materi yang tadinya terasa sulit, ya karena tentang kerajaan Allah ternyata mudah dipahami berkat perumpamaan. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Saya, ya silakan. Saya merasa tertantang karena model pembelajarannya PBL membuat kami harus berpikir kritis untuk mencari solusi, bukan hanya Berkaitan dengan proses pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan. komentar dari saya yaitu model PBL ini adalah cara belajar yang baik menurut saya untuk materi agama karena kami dituntut mencari solusi dan saya harap kita bisa lebih sering menggunakan metode ini dalam pelajaran agama. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Tidak ya? Nah, baik anak-anak. Sebelum, apakah ada yang mau bertanya berkaitan dengan materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan? Ada pertanyaan? Tidak. Sekarang Ibu minta anak-anak mengambil kertas 2 lembar dan silakan menulis nama lengkap. Menulis nama lengkap anak-anak dan dengarkan pertanyaan Ibu, silakan menjawab. Nomor 1. Mengapa Yesus mewartakan kerajaan Allah? Mengapa Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan? Nomor 2, tulislah Oke, anak-anak
pelajaran kita pada hari ini dengan doa. Kita ikuti ya. Ya. Ya, sabar, sabar. Tepuk kurikulum merdeka. Merdeka belajar. Merdeka mengajar. Merdeka bermain. Baik anak-anak, sebelum menutupi pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau sampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan atau mujizat. Nah anak-anak, untuk pertemuan minggu depan ada tugas yang akan Ibu berikan, yaitu silakan anak-anak menulis ringkasan singkat dari kitab suci Injil Matius bab 9 ayat 8. Oke anak-anakku, mari kita menutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa. Ibu minta salah satu siswa bisa memimpin kita dalam doa. Mari kita mengambil sikap doa.